Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang untuk para audiens di webinar saya pada pagi hari ini. Terima kasih juga karena telah bergabung dengan saya di webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Yasmin Nafisa Andani dari Kampus Politeknik Negeri Malang. Saya merupakan mahasiswa studi independen batch 6 di PT Bisa Artificial Indonesia, dan saya akan menjadi narasumber pada webinar kali ini. Namun sebelum dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa informasi penting, yaitu yang pertama, silakan pastikan bahwa mikrofon Anda dalam keadaan mati selama presentasi agar tidak mengganggu jalannya acara. Lalu yang kedua, jika Anda memiliki pertanyaan selama sesi penjelasan, silakan gunakan fitur chat untuk mengirim pertanyaan Anda. Lalu saya akan mencoba menjawab pertanyaan sebanyak mungkin dan sebaik mungkin di sesi tanya jawab setelah presentasi nanti. Webinar pagi ini saya akan membahas mengenai ragam dialog pada desain antarmuka, di mana saya akan membahas 5 topik, yaitu yang pertama ada tujuan dari pembahasan, lalu ada pengertian dari ragam dialog itu sendiri, lalu ada 8 golden rules, keempat ada karakteristik umum, lalu yang kelima ada kesimpulan. Nah, kenapa sih atau mengapa saya memilih tema ragam dialog pada desain antarmuka? Itu karena ragam dialog ini memahami interaksi pengguna dan sistem, lalu untuk meningkatkan keefektifan komunikasi dan meningkatkan kepuasan pengguna. Lalu ragam dialog yang tepat dapat membantu memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda, meningkatkan aksesibilitas, memperkuat identitas merek, mengoptimalkan pengalaman pengguna, mendukung keberagaman budaya, mengikuti standar industri, dan mendorong inovasi. Dengan memahami dan menerapkan ragam dialog secara efektif, desainer dapat menciptakan antarmuka yang lebih baik bagi pengguna. Lalu selanjutnya ada pengertian itu sendiri dari dialog. Nah, dialog itu merupakan proses komunikasi antara dua atau lebih agen, yang mana di dalam dialog itu makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantis dan pragmatis. Lalu dalam IMK itu sendiri atau interaksi manusia dan komputer, dialog merupakan pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Selanjutnya ada 8 golden rules untuk dialog design. Yang pertama ada pegang teguh konsistensi, kedua ada sediakan shortcut bagi pengguna aktif, ketiga ada sediakan dialog yang berkesinambungan, keempat ada provide continuous dialog, yang kelima ada sediakan error handling yang mudah, keenam ada izinkan pembatalan aksi, dan yang ketujuh ada sediakan fasilitas bantuan yang mana dimaksud adalah fitur help, lalu yang terakhir ada kurangi beban jangka pendek. Nah, kita mulai pembahasan yang pertama nih, yaitu pegang teguh konsistensi. Nah, konsistensi itu sendiri mencakup 3 hal, yaitu yang pertama ada konsisten pada hal-hal seperti format perintah, simbol, posisi objek, dan kotak-kotak dialog. Lalu yang kedua ada menggunakan icon yang tampak sama untuk membayangkan apa yang terlihat dalam dunia nyata. Dan yang terakhir ada konsistensi antar perangkat lunak. Contohnya itu seperti tampilan, fungsi, dan posisi menu dalam semua aplikasi menggunakan icon yang sama. Selanjutnya ada sediakan shortcut bagi pengguna aktif. Nah, apa sih manfaat dari shortcut itu sendiri? Nah, yang pertama nih ada lebih produktif nih. Karena dengan menggunakan shortcut membuat user lebih produktif. Lalu ada mengurangi jumlah interaksi, di mana shortcut case dapat mereduksi jumlah interaksi untuk tugas yang diberikan.
Lalu yang ketiga ada hemat waktu, di mana user bekerja dengan satu aplikasi dalam seluruh waktunya akan menginginkan penghematan waktu dengan manfaat shortcut. Lalu ada makro, di mana desainer dapat menyediakan fasilitas makro bagi user untuk membuat shortcut bagi dirinya sendiri. Lalu yang terakhir ada hilang kesabaran, di mana user ini mulai kehilangan kesabaran dengan urutan menu panjang ketika mereka sudah tahu pasti apa yang akan mereka kerjakan. Nah mungkin nih kayak semisal eh, kita udah tahu mau melakukan aplikasi ini untuk ngapain gitu ya, tapi biasanya tuh ada, kalau nggak pakai shortcut nih lebih panjang kan ya prosesnya mungkin. Nah dengan adanya shortcut ini sangat mempermudah kita sekali gitu dalam mempercepat waktu, dalam eh, produktif. Jadi karena karena menghemat waktu, jadi kita bisa lebih produktif dengan mengerjakan kegiatan yang lain. Misal tugas yang pertama sudah, lalu berlanjut tugas yang kedua, mungkin gitu ya. Lalu selanjutnya ada feedback yang informatif dan berkesinambungan, di mana pengguna itu perlu mendapat informasi hasil dari aksi yang digunakan pada sistem. Nah, contohnya nih ada, jika user mengklik sebuah button harus secara visual ada perubahan bentuk atau bisa berupa bunyi yang mengindikasikan bahwa komputer atau sistem telah meresponnya. Nah, contohnya nih semisal kayak kita lagi isi form atau isi data di sebuah sistem. Nah, ketika kita mengklik atau menekan tombol kirim, itu kan harus ada bunyi atau ada perubahan warna gitu, agar kita tahu kalau oh ternyata ini datanya udah terkirim atau udah masuk ke sistemnya gitu. Nah, dikarenakan kalau misal nggak ada perbedaan yang seperti itu, kita bingung nih, pengguna bingung kayak ini sebenarnya udah kesimpan belum ya atau gimana gitu. Yang mungkin aja jadinya user itu akan mengupload ulang karena ragu-ragu tadi itu. Selanjutnya ada sediakan error handling yang mudah, di mana error handling itu sendiri merupakan suatu sistem penanganan error oleh komputer terhadap kesalahan yang dilakukan oleh user. Di mana ada contohnya nih di layar ya, di mana ketika kita membuat password itu kan biasanya ada kriteria yang ditentukan nih. Nah, kalau semisal kita tidak memasukkan atau menggunakan, bukan menggunakan sih, lebih ke membuat password ya, mungkin kalau nggak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh komputer itu biasanya ada peringatan gitu, kalau misal passwordnya tuh harus yang begini, harus yang begini gitu. Lalu selanjutnya ada error handling, di mana error handling ini dibagi menjadi tiga, yaitu error prevention atau pencegahan, di mana meminimalisir kesalahan user agar tidak terjadi error yang lebih fatal. Selanjutnya ada error recovery, di mana bagaimana sistem ini melakukan koreksi atas kesalahan yang sudah terjadi. Lalu ada troubleshoot, di mana user akan mengetahui langkah-langkah mengatasi kesalahan yang telah terjadi. Lalu selanjutnya ada penggunaan bahasa pada error handling. Yang pertama ada hindari kata atau frase seperti illegal, error, bad, dan lain-lain. Dikarenakan hal ini dapat menyebabkan user berpandangan bahwa dirinya tuh bodoh gitu. Jadi diharapkan nih ketika kita merancang sebuah sistem itu dihindari kata-kata yang mungkin bisa menyakiti hati orang lain ya gitu. Jadi sebisa mungkin menggunakan bahasa yang baik, bagus, dan benar.
Lalu yang kedua ada menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Contohnya nih ada ini nih, beyond recognize string error adalah pesan yang sulit dimengerti oleh user pemula. Lalu yang ketiga ada hindari kata-kata yang menyalahkan user, dimana kita nih sebagai desainer harus membuat sistem yang mudah dimengerti user agar tidak banyak melakukan kesalahan. Lalu yang keempat, hindari kalimat imperatif, maksudnya perintah. Nah, tujuannya ini biar user itu memiliki kesan dari sistem ini karena siap untuk menyediakan apa yang user butuhkan. Lalu selanjutnya ada provide help facilities atau adanya fitur help, di mana mungkin user yang berpengalaman ini menginginkan bahwa mereka yang mengendalikan sistem dan sistem yang merespon mereka itu. Nah, sedangkan user yang tidak berpengalaman ini ketika mengalami kesulitan dalam mengeksplorasi sistem juga perlu mendapatkan pertolongan yang mudah dan sederhana. Lalu ada kurangi muatan short term memory, yang mana orang itu mempunyai keterbatasan pada short term memorinya. Orang hanya mengingat sekitar 7 chunk informasi pada satu saat. Maaf. Mungkin sebelum lanjut ke materi berikutnya, jika Anda sekalian ada pertanyaan, mungkin bisa diketikkan di kolom chat ya. Nanti akan saya baca ketika sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, saya lanjut. Topik ketiga ada karakteristik umum ragam dialog, di mana yang pertama ada inisiatif, lalu kedua ada keluasan, ketiga ada kompleksitas, keempat ada kekuatan, kelima ada beban informasi, keenam ada konsistensi, lalu yang ketujuh ada umpan balik, delapan ada observabilitas, lalu yang kesembilan ada kontrolabilitas. Nah, yang pertama ini ada inisiatif. Dan inisiatif itu sendiri tuh dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ada inisiatif oleh komputer, di mana user ini memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer. Lalu yang kedua ada inisiatif oleh user, di mana user ini mempunyai sifat keterbukaan yang luas. Dalam artian, user ini diharapkan agar dapat memahami sekumpulan perintah yang harus ditulis menurut aturan atau sintaks tertentu. Lalu ada keluasan, tidak hanya dilihat dari kemampuan sistem yang menyediakan sejumlah perintah-perintah yang memberikan hasil sama, tetapi bagaimana sih sistem ini dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna dan bukan sebaliknya. Jadi ini maksudnya bukan kita yang menyesuaikan sistem, tapi sistem yang menyesuaikan keinginannya kita gitu ya. Lalu ada kompleksitas, di mana keluasan harus dibayar dengan kompleksitas implementasi yang tinggi. Oleh sebab itu, perlu nih adanya pembatasan kompleksitas dengan cara tidak membuat antarmuka lebih dari yang diperlukan karena tidak ada keuntungan darinya. Lalu selanjutnya ada kekuatan, yang mana didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh user. Nah, aspek ini nih dapat berbenturan dengan aspek keluasan dan kompleksitas. Lalu selanjutnya ada beban informasi,
yang mana penyampaian informasi dalam dialog yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada konsistensi. Nah, konsistensi ini merupakan suatu atribut yang dapat mendorong user mengembangkan mentalitas dengan cara memberikan semacam petunjuk untuk mengeksplorasi pengetahuan tentang pemahaman perintah-perintah baru dengan opsi yang sudah ada. Lalu ada umpan balik, di mana kemampuan untuk memberikan informasi kepada user tentang proses yang sedang berjalan akibat adanya masukan atau perintah yang dilakukan oleh user itu sendiri ke perangkat kita atau ke sistem, ke komputer. Nah, itu ya. Selanjutnya ada observabilitas, di mana sistem dapat berfungsi secara benar, namun nampak sederhana bagi user. Lalu ada controllability, di mana sistem selalu dalam kontrol user. Dialog yang memiliki sifat ini harus memungkinkan user agar dapat menentukan yang pertama, di mana sebelumnya user berada, lalu di mana sekarang user berada, dan kemana user bisa pergi. Lalu yang keempat ada apakah pekerjaan yang sudah dilakukan tadi, yang dilakukan oleh user itu dapat dibatalkan. Itu. Nah, sebelum masuk kesimpulan ini, mungkin bisa dilanjut sesi tanya jawab ya. Jadi untuk yang tadi mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin bisa dituliskan di kolom chat ya. Oke, yang pertama ada dari Atut Kofifa. Izin bertanya Kak, bagaimana cara mendesain dialog untuk pengguna yang memiliki kebutuhan aksesibilitas? Nah, untuk mendesain dialog yang ramah bagi pengguna dengan kebutuhan aksesibilitas, pastikan nih dialog yang kita buat dapat diakses melalui keyboard dan pembaca layar. Lalu, gunakan teks yang jelas dan kontras warna yang memadai untuk membantu pengguna dengan masalah penglihatan. Dan juga sediakan alternatif teks untuk elemen gambar atau icon dalam dialog. Lalu ada pertanyaan dari Alif Sofia. Izin bertanya Kak, bagaimana cara menghindari kebingungan dalam dialog yang kompleks? Eh, untuk menghindari kebingungan dalam dialog yang kompleks nih, pastikan ya dialog ini memiliki struktur yang jelas dan mudah dimengerti. Gunakan langkah-langkah yang terorganisir dengan baik dan sediakan penjelasan yang tepat untuk setiap bagian. Berikan opsi navigasi yang jelas seperti tombol berikutnya atau kembali untuk membantu pengguna menavigasi dialog dengan mudah. Mungkin nanti kalau misal ada sanggahan atau yang mau ditanyakan lagi silakan ya.
Baik, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Syahla Syafika. Izin bertanya nih, kalau menurut kakak, apa sih aplikasi yang sudah sesuai dengan kebutuhan? Kalau menurut saya sendiri nih, ada Duolingo ya. Nah, Duolingo ini sendiri tuh aplikasi pembelajaran di mana dia ini aplikasi yang eh, menerapkan juga gamifikasi di dalamnya. Jadi kita user ini sambil belajar tapi juga sambil bermain gitu. Jadi lebih mudah dipahami. Lalu eh, Duolingo ini juga menggunakan berbagai teknik dialog untuk berinteraksi dengan pengguna secara natural dan menarik. Seperti mungkin dari karakternya itu kan juga menarik gitu ya. Mungkin itu untuk jawaban saya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Yuliani Nur Farida. Izin bertanya, Kak, bagaimana ya cara mengelola dialog agar tidak mengganggu pengalaman pengguna? Nah, untuk mengelola dialog agar tidak mengganggu pengalaman pengguna itu sendiri ini, pastikan ya dialog yang kita buat ini hanya muncul saat diperlukan dan relevan dengan konteks pengguna. Lalu hindari juga penggunaan dialog yang berlebihan atau tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas. Misal kayak kita lagi asik menggunakan aplikasi itu terus tiba-tiba ada pop-up pemberitahuan eh, apa mungkin yang mengganggu gitu ya. Hindari itu. Lalu sediakan opsi bagi pengguna untuk menutup dialog dengan mudah dan hindari dialog yang terlalu besar atau memblokir sebagian besar layar. Nah, misal ada pop-up yang mungkin mengharuskan untuk ditampilkan, usahakan itu pop-up-nya dibuat seminimal mungkin ya. Jadi informasinya ini dapat tapi juga tidak mengganggu eh, pengalaman pengguna ketika menggunakan aplikasi kita. Itu jawaban dari saya. Ini juga nanti ada yang ingin disanggah bisa ya. Kasih kembali.
Lupa satu lagi. Masih ada yang terakhir yang belum kita bahas, yaitu kesimpulan. Nah, apa sih kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari eh, pembahasan kita pada pagi hari ini? Yaitu ragam dialog ini dalam desain antarmuka berperan penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif antara pengguna dan sistem. Lalu, meningkatkan kepuasan pengguna, memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam, memperkuat identitas merek, mengoptimalkan pengalaman pengguna, mendukung keberagaman budaya, mengikuti standar industri, dan mendorong inovasi. Nah, dengan mempertimbangkan ragam dialog secara cermat, desainer ini dapat menghasilkan antarmuka yang lebih baik dan optimal bagi penggunanya. Baik, mungkin itu saja penjelasan atau pembahasan kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk audiens yang sudah berkenan hadir di webinar saya kali ini. Mungkin bisa ditunggu untuk webinar selanjutnya karena masih ada satu lagi yang harus saya selesaikan. Itu saja, mungkin terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.